Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita dapat menjalankan rutinitas kita sebagaimana biasanya. Kemudian salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sakina. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan biologi. Kemudian yang di sebelah saya ada sahabat saya yang bernama Widya Lestari, jurusan Pendidikan dan Sastra Bahasa Indonesia, yang berkuliah di Universitas Tomakaka Mamuju. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme pada bakteri. Nah, bisa mungkin kita mulai ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu metabolisme. Jadi metabolisme itu merupakan peristiwa reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Kemudian metabolisme ini itu terbagi menjadi dua, ada anabolisme, kemudian ada katabolisme. Kalau anabolisme itu penyusunan zat kompleks menjadi sederhana, sedangkan katabolisme itu adalah pemecahan zat kompleks menjadi yang lebih sederhana. Jadi bedanya katabolisme sama anabolisme ini itu dari katanya, kalau anabolisme itu penyusunan, sedangkan katabolisme itu pemecahan. Kemudian di katabolisme ini selain pemecahan zat kompleks menjadi sederhana, itu juga disertai dengan pelepasan energi. Kemudian adapun konsep dari metabolisme itu, yang pertama ada reduksi dan oksidasi. Jadi reduksi itu apabila ada penambahan elektron, sedangkan oksidasi itu kebalikannya dari reduksi, yaitu apabila ada pengurangan elektron. Jadi reduksi dan oksidasi ini itu sangat mempengaruhi metabolisme pada mikroba. Kemudian yang kedua, konsep dari metabolisme itu ada enzim. Jadi setiap metabolisme itu membutuhkan satu enzim untuk katalis. Kemudian enzim ini itu membutuhkan kofaktor untuk aktif. Jadi kofaktor ini itu ada dua, ada NAD, kemudian ada FAD. Kemudian yang ketiga itu adalah ATP atau adenin trifosfat. ATP ini itu digunakan untuk melangsungkan metabolisme. Kemudian masuk pada proses metabolisme mikroba. Jadi yang pertama itu respirasi. Jadi respirasi itu merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam senyawa organik. Kemudian respirasi itu terbagi menjadi dua, ada respirasi aerob, kemudian ada respirasi anaerob. Kalau respirasi aerob itu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Jadi kemudian kalau respirasi anaerob itu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Kemudian kita masuk pada kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama itu ada respirasi aerob. Jadi respirasi secara aerob itu terjadi di dalam sitoplasma itu dan berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama itu ada glikolisis. Jadi glikolisis ini merupakan perubahan glukosa menjadi piruvat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, itu glikolisis ini itu termasuk ke dalam respirasi aerob yang tidak membutuhkan oksigen. Kemudian adapun tahap dari glikolisis itu ada 10 tahap, yaitu yang pertama tahap pertama itu adalah glukosa yang masuk ke dalam sel itu mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Untuk keperluan ini itu ATP yang dibutuhkan menjadi ADP agar diperlukan energi. Kemudian tahap kedua yaitu glukosa 6-fosfat ini diubah menjadi enzim
fosfoglukoisomerase menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6-fosfat. Kemudian pada tahap 3 ini itu menggunakan energi hasil perubahan ATP menjadi ADP. Kemudian fruktosa 6-fosfat ini diubah oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian pada tahap keempat itu enzim aldolase itu mengubah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi hidrikoseton fosfat dan gliseraldehida fosfat. Kemudian pada tahap kelima itu terjadi perubahan reaksi bolak-balik antara dihidroksi aseton fosfat dan gliseraldehyde fosfat sehingga akhirnya hanya gliseraldehyde ini fosfat saja yang digunakan dalam reaksi berikutnya. Kemudian pada tahap 6 itu melalui bantuan enzim trifosfat kemudian terjadi perubahan dari gliseraldehyde fosfat menjadi 1,3 bifosfosilet. Dalam tahap ini juga terjadi transfer elektron sehingga NAD itu berubah menjadi NADH. Kemudian serta pengikatan fosfat anorganik dari sitoplasma. Kemudian tahap 8 itu terjadi perubahan 3 fosfogliserat itu menjadi 2 fosfogliserat karena enzim yang tadi itu memindahkan gugusnya ke fosfatnya. Kemudian tahap 9 itu terjadi pembentukan fosfonil pirufat dan 2 fosfoliserat karena enzim fosfoliseromutase itu memindahkan gugus fosfatnya. Kemudian tahap 9 itu terjadi pembentukan fosfenol dan 2 fosfogluserat dengan bantuan enzim enolase. Kemudian sekaligus juga itu menjadi pembentuk 2 molekul air. Kemudian pada tahap terakhir yaitu tahap 10 terjadi perubahan fenol pirufat menjadi asam pirufat dengan enzim pirufat kinase serta terjadi pembentukan 2 molekul ATP. Dengan demikian pada akhir glikolisis nanti ini itu dihasilkan 2 molekul asam pirufat berkarbon 3,2 ATP dan 2 NADH setiap perubahan 1 molekul glukosa. Bisa paham kan tahap-tahap memang tahap glikolisis ini tuh sangat ribet karena ada beberapa mungkin yang tidak dipahami mengenai masalah enzimnya atau penyebutan reaksinya. Tapi mungkin nanti bisa bisa baca-baca jurnal untuk memahami mengenai bahasa-bahasa yang mungkin tidak dipahami. Kemudian proses metabolisme yang kedua itu ada respirasi anaerob yaitu fermentasi. Jadi fermentasi ini adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Jadi ciri-ciri dari fermentasi ini adalah yang pertama terjadinya pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Kemudian yang tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transfer elektron. Kemudian yang ketiga itu energi ATP yang terbentuk lebih sedikit. Jika dibandingkan dengan respirasi aerob tadi, dia itu 2 molekul ATP setiap mol glukosa. Kalau energi yang untuk respirasi anaerob ini tuh lebih sedikit digunakan. Kemudian jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol. Itu contohnya fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat. Kemudian selanjutnya itu menghasilkan produk asam-asam organik, alkohol dan gas. Kemudian kalau organisme anaerobik juga menghasilkan energi yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik seperti donor dan akseptor elektron. Jadi contoh dari fermentasi itu seperti tempe itu difermentasi, tape itu melalui tahap-tahap fermentasi. Jadi mungkin itu tadi sedikit yang dapat saya jelaskan mengenai metabolisme pada bakteri. Jadi prosesnya itu melalui glikolisis tadi, kemudian ada fermentasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan.
nanti saya akan belajar lebih giat untuk memahami mengenai tentang metabolisme pada bakteri. Mungkin juga Wiwi bisa belajar nanti lebih lanjut untuk mengenai itu, karena saya juga mungkin masih kurang dalam penyampaiannya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam konservasi, salam lestari, minallahi musta'an wal itiklan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.